Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi gue akan bahas hal-hal ringan aja nih. Pertama, ini supaya buat kita atau gue mengajak lo berpikir logis sistematis. Jadi ada wawancaranya Andy Mitten melalui The Athletic dengan mantan legenda dan mantan pelatih dan legenda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Jadi udah lama ya, udah 4 tahun dia gak pernah kayaknya melakukan wawancara yang khusus gitu dengan jurnalis. Terakhir itu kan dia cuma paling muncul di podcastnya Gary Neville. Jadi oleh diwawancara oleh Andy Mitten, jurnalis yang selalu gue percaya dan banyak memberitakan hal-hal yang kredibel ya mengenai Manchester United. Jadi kan Ole ini sekarang menjadi pelatih klub Turki Beşiktaş. Baru berapa minggu gitu, 5 minggu kalau nggak salah. Dan saat ini Beşiktaş tuh ada di peringkat 3 ya, 3 atau 4 gitu, Liga Super Turki. Nanti gue coba cek lagi. Nah, jadi dalam wawancara itu Andy Mitten ya bertanya-tanya lah ya, khususnya mengenai sepak bola Turki ya. Lu udah tahu belum tentang sejarah sepak bola Turki dan sepak bola Turki itu sendiri gitu ya. Intinya dia sih ya banyak mengetahui mengenai sepak bola Turki. Tapi ya gue sih lebih akan memfokuskan pertanyaan-pertanyaan dia yang hubungannya dengan Manchester United gitu loh ya. Dikatakan bahwa di wawancara ini dia itu sejak meninggalkan Manchester United ternyata dia itu sudah ada 40 pekerjaan klub yang menawari dia. 40 loh. Ya nggak tahu klubnya mana aja ya. Mungkin klub-klub yang biasa-biasa ya, mungkin klub-klub besar ya, mungkin belum kali ya. Tapi nggak tahu juga gitu loh. Ini menandakan apa? Bahwa ya ini orang emang bisa gitu loh melatih gitu loh. Jadi selama ini yang ada yang ngomongin dia guru penjas, terus ada lo kemakan gitu omongan-omongan pundit gitu yang ya mungkin dia lebih lama ya untuk punya channel gitu, tapi langsung aja ngomong dia supir angkot gitu. Ya udah orangnya bukan juga fans Manchester United, tapi banyak fans Manchester United yang kebawa gitu. Yang bilang, jadi menandakan emang dia supir angkot nih. Emang menurut lo 40 klub itu yang menawari dia pekerjaan itu bukan orang-orang yang paham mengenai sepak bola gitu, bukan orang-orang yang ngerti mengenai sepak bola gitu sampai bisa menawari oleh pekerjaan gitu. Ya, jadi itulah gue bilang, carilah referensi yang benar-benar berpikir logis sistematis untuk Manchester United ya. Kalau untuk klub lain mah gue masa bodoh gitu ya, karena channel gue Manchester United, gue fansnya Manchester United gitu kan. Inilah yang gue selalu bilang, bahwa ya lu jangan gampang terbias media kan gampang aja ya, kayak kemarin lah berita pemain tidak suka dengan gaya kepemimpinan pelatih kayak gitu-gitu loh. Nah ini yang lu harus bilang bahwa ternyata di luar Manchester United dia dihargain kok, justrunya bisa tawarin pekerjaan. Nah ini yang mesti lo pahamin secara betul gitu. Terus ditanyakan bahwa lu masih mengikuti Manchester United gak gitu ya, dia bilang dia masih, khususnya sih dia ngelihat kayak Bruno Fernandes dan Harry Maguire gitu masih bisa memberikan kontribusi yang baik untuk tim ya. Dia selalu sangat seneng lah untuk melihat hal itu. Cuman dia agak kecewa ketika Scott McTominay itu dijual ke Napoli. Jadi dia bilang Scott McTominay ini kan sebenarnya musim sebelum dia dijual ke Napoli itu kan banyak mencetak gol gitu loh ya. Sedangkan si Scott McTominay ini adalah pemain yang mengerti culture-nya Manchester United gitu. Jadi dia sangat menyayangkan gitu. Terus ditanya ya mengenai
Jose Mourinho. Ya, dia bilang dia akan beberapa minggu lagi dia akan melawan timnya Jose Mourinho. Jose Mourinho itu kan pelatih Fenerbahce ya. Dia sangat respect ya dengan Jose Mourinho. Ya dia bilang ya kita akan ketemu nanti, lihat aja katanya. Terus ditanya mengenai saat-saat lo di Manchester United gimana. Ada katanya momen 6 minggu tuh berturut-turut yang mereka tuh bisa menang-menang terus termasuk away. Itu adalah momen-momen saat-saat terbaiknya dia gitu loh ya. Dan itu kekeluargaannya bagus sekali dengan orang-orang yang kerja di situ gitu loh ya. Jadi dia pikirnya bahwa ya itulah masa-masa indahnya dia di Manchester United. Nah, terus ditanya mengenai kan Louis van Gaal dikasih 2 tahun di Manchester United. Si Ten Hag juga dikasih 2 tahun. Jose Mourinho juga dikasih waktu 2 tahun gitu. Gimana sih menurut lu, cukup gak sih gitu. Ya dia bilang sebenarnya itu kan lu jangan nanyain ke gua gitu. Kenapa cuma 2 tahun, 2,5 tahun doang pelatih Manchester United sejak eranya Van Gaal. Ya lu tanyakanlah ke manajemen gitu loh. Cuman intinya, nah ini hal yang sama pula nih. Intinya adalah gue itu melatih dengan pemain-pemain dari warisan era sebelumnya gitu. Nah ini kan menunjukkan bahwa memang dari zaman mungkin Rangnick, Jose Mourinho, Ten Hag itu sulit, termasuk Amorim ya, sulit untuk menerapkan sistem karena pemain-pemainnya ini adalah pemain-pemain yang bekas warisan sebelumnya. Sedangkan Manchester United kan agak sulit untuk cuci gudang, susah kan. Ya kayak Chelsea gitu kan dia susah gitu ya. Chelsea cuma kemarin tahun lalu doang aja, tapi begitu kecium ada sesuatu yang nggak beres dengan Arab Saudi langsung berhenti itu. MU kan susah, satu squad gitu dijualnya susah, gajinya tinggi. Terus beli lagi baru susah juga, harganya dinaikin dengan Tax United. Jadi ya memang itu yang kejadian yang ada gitu loh. Kejadian yang ada seperti itu. Pemain-pemainnya tidak sesuai dengan filosofi dan sistemnya dia, warisan sebelumnya, terus pemainnya nggak bisa di offload dijual. Akhirnya apa? Beberapa pelatih sebelumnya itu berkompromi, bertoleransi, menyesuaikan dengan style atau gaya atau profil pemain yang ada yang dia punyain. Nah itu kan permasalahannya. Makanya gue bilang kesabaran itu loh yang gue nggak ngerti gitu loh. Lo nengok siapa sih? Nengok Madrid, nengok Chelsea gitu ya. Chelsea sih kayaknya banyak kan pemain fans Manchester United nih yang karbitan nih. Kesannya kayak pengen cepet tuh, kayak bermain game gitu. Makanya gue bilang, lo lihat contoh Liverpool, lama kan, efeknya apa? Terus gitu loh. Profil-profil pemain yang dapet tuh sesuai. Guardiola gitu, City gitu. Makanya gue bilang Amorim akhirnya kan berkeras gitu loh dengan sistemnya dia. Ya gue adaptif dikit lah ya, adaptif ya beda ya, beradaptasi maksudnya berkreasi dikit lah, bukan ya mengubah langsung supaya survive terus ubah ideologi, ubah idenya. Kan Amorim bilang ya kita ubah sih bisa aja, tapi besok-besok gitu lagi mentok lagi. Nah ini yang mesti lo coba pahamin intinya nih ya. Gongnya nih dari wawancara Ole adalah mengatakan bahwa ya ini pelatih itu susah menerapkan pemain dengan warisan pemain yang menerapkan strategi berlatih dari warisan pemain yang dari era sebelumnya. Jadi makanya lo sabar, mesti ada penjualan lagi, pembelian. Nah, ini yang fans Manchester United harus menyadarinya. Oke? Tambahan lagi satu topik adalah jadi Manchester United ini sedang menerapkan sistem, ini berdasarkan berita-berita di berbagai media termasuk Manchester News ya, bahwa Manchester United sedang membuat project sistem algoritma di mana bisa memprediksikan cedera pemain
bagi pemain yang akan dibeli gitu. Jadi kan selama ini kan kita kena scam melulu nih. Ya, Luke Shaw, udah Mason Mount gitu ya. Udah pemiliknya Glazer scammer, nipu gitu, ketipu lagi kita untuk pembelian pemain. Mason Mount dibeli cedera melulu, Luke Shaw juga cedera melulu. Jadi Manchester United bekerja sama ya dengan University of Manchester. Jadi University of Manchester ini ya salah satu universitas terbaik di Inggris dan di dunia lah ya. Mereka ini membangun sebuah sistem ya, algoritma ya berdasarkan data, berdasarkan data untuk melihat atau memprediksi atau pemain itu yang akan dibeli gampang cedera apa enggak gitu, bahasa gampangnya ya. Sebenarnya Manchester United itu punya medical center baru dulu 2012 gitu ya, zaman Alex Ferguson. Bahkan Alex Ferguson ini menekan adalah langkah yang besar gitu. Cuman nggak terus diperbaharui gitu loh. Sehingga akhirnya ya mungkin ini salah satu penyebab pemain-pemain itu banyak cedera. Bahkan Sir James sendiri bilang kan bahwa teknologi datanya di Manchester United itu ketinggalan zaman, kayak zaman era akhir abad ke-21 gitu. Nggak pernah diperbaiki. Nah inilah makanya yang gue bilang ya kurang ajar Glazer itu gitu. Dia udah nggak invest dengan duitnya dia ngambil untung melulu, cuman ambil buat bayar bunga doang loh, bukan pokok loh, bunga banknya doang, bunga kreditnya doang, bunga pinjaman. Hal-hal yang kayak gini nggak dibangun. Tempat latihan, sistem data, sistem membaca data pemain yang akan dibeli. Nah ini yang gue bilang, aduh, kita memang harus bersabar untuk kita membangun kembali Manchester United ini ya. Dan sistem ini ya akan menunjang segala sesuatu di berhubungan dengan medical center, Toshiba Medical Center namanya, yang ada di Manchester United, menunjang juga dalam usaha pembelian pemain. Jadi pemain udah bisa diprediksi nih dengan sistem ini. Ya teknologi itu pasti harus dipergunakan gitu. Ya sebenarnya agak telat ini gitu loh. Bahkan yang gue baca dari berbagai literasi, Brighton sendiri sebenarnya udah menerapkan ini kan, based on data ini gitu. Ya. Jadi ya bukannya kita kan gue udah bilang gitu bahwa ya teknologi memang harus dipergunakan. Sepak bola juga mungkin berkembang banget gitu ya. Ya seperti gue bilang, mungkin cara-cara perekrutan kayak Alex Ferguson itu nggak murni harus terus dilakukan gitu. Ada cara-cara lain gitu. Ya oke lah, lo ngerekrut pemain, bakatnya bagus, dia pengen, mentalnya kuat, pengen banget, cinta Manchester United dari kecil, ya kan? Dedikasinya kelihatan tinggi nih, cinta banget sama klub. Begitu dibeli, gampang cedera. Percuma kan? Nah inilah yang diperlukan data algoritma ini. Semoga bisa membuat Manchester United menjadi sangat-sangat lebih baik ya. Jadi lu sabar aja. Ingat yang bilang Ole itu ya, bahwa banyak pemain yang memang tidak sesuai dengan sistem pelatih. Ya, ketika dia datang karena itu warisan sebelumnya, ya lu sabar lah ya. Sabar memang susah gitu ya, apalagi menghadapi owner kayak Glazer ini ya, kurang ajar ya. Oke, itu aja. Gue mau ngucapin marhabannya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman. Mesti sih enak ya kalau buat nanti ke depannya live reaction ya, menjelang sahur gitu kan, kalau pagi-pagi gitu. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.